Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kardila dari kelompok 12 dan teman kelompok saya akan melanjutkan materi setelah saya membacakan materinya. Di sini kita akan membahas tentang materi akuntansi ijarah. Langsung saja, yang pertama konsep dasar akuntansi ijarah. Pengertian ijarah. Menurut bahasa, kata ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-wadu, ganti, dan oleh sebab itu at-thawab atau pahala dinamakan ajru, upah. Ijarah menurut arti lugat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut syara berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan oleh ulama fikih. Yang pertama, menurut Syafi'i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut Helmi Karim, ijarah yang berarti upah atau imbalan karena lafaz ijarah mempunyai arti umum yang meliputi upah atas manfaat suatu benda karena melakukan aktivitas. Kemudian selanjutnya yaitu macam-macam ijarah. Dalam ijarah ada macam dilihat dari segi objek dan kepemilikan manfaat. Yang pertama, macam-macam ijarah dilihat dari segi objek ada dua, yaitu yang pertama ijarah hak guna, yaitu menjadikan kegunaan suatu barang untuk makut alai, misalnya menyewakan rumah untuk ditempati dan menyewakan kendaraan untuk dikendarai. Dan yang kedua ijarah amal, yaitu menjadikan pekerja ada dari seorang sebagai makut alai, misalnya menyewakan dan memberi upah orang untuk membangun bangunan, menjahit baju, dan lain sebagainya. Macam-macam yang kedua yaitu dari segi kepemilikan manfaatnya. Ada dua juga, yaitu yang pertama ijarah kas, yang artinya ijarah manfaat dimiliki suatu orang tertentu, dan kedua ijarah musyarakah, yaitu yang hak gunanya dimiliki oleh kelompok orang menyewa rumah untuk ditempati bersama, maka ujarah atau upah imbalan menggunakannya bersama dan manfaat atas rumah dimiliki bersama. Kemudian yang ketiga yaitu landasan hukum. Quran surah Al-Qasas ayat 26, yang artinya, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadilah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Maksud dari ayat di atas yaitu adalah dalam mengamanahkan suatu pekerjaan kepada seorang, maka pilihlah seorang pekerja yang kuat jasmaninya dan dapat dipercaya. Sedangkan Quraisy sahib menafsirkan bahwa salah seorang dari kedua wanita berkata, "Wahai ayah, pekerjakan pemuda itu untuk mengembala atau mengurus domba piaraan kita dengan gaji. Sungguh ia adalah orang yang paling baik dan engkau pekerjakan karena tenaganya kuat dan dirinya dapat dipercaya." Kemudian yang keempat ada rukun dan syarat ijarah. Yang pertama syarat ijarah yaitu mujar atau orang atau barang yang disewa. Yang kedua mustajir, orang yang menyewa. Yang ketiga sihat, ijab dan qabul. Yang keempat yaitu upah dan manfaat. Kemudian syarat ijarah yang pertama, kedua orang yang berangkat harus balik dan berakal. Kemudian yang kedua menyatakan kerelaan untuk melakukan akad ijarah. Manfaat yang ketiga, manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna. Yang keempat, ijarah boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Kemudian yang kelima, objek ijarah suatu yang dihalalkan oleh syara yang merupakan suatu yang bisa disewakan. Yang keenam, yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Yang ketujuh, upah atas sewa dalam akad harus jelas
tertentu dalam suatu yang bernilai harta. Kemudian yang kelima, hak dan kewajiban pihak yang bertransaksi. Berikut ini adalah hak kewajiban para pihak yang terlibat dalam akad ijarah. Yang pertama, pihak yang menyewakan menyediakan aset yang akan disewakan, menanggung biaya pemeliharaan aset. Biaya ini meliputi biaya yang terkait pemberi sewa, misalnya penambahan fasilitas, biaya renovasi dan reparasi yang bersifat insidental. Semua biaya ini dibebankan kepada pemberi sewa. Jika pemberi sewa menolak semua biaya ini, jika pemberi sewa menolak menanggungnya, maka sewa tersebut sifatnya batal. Jika terdapat kelalaian penyewa, tanggung jawab ada pada penyewa. Ketiga, menjamin bila terdapat kekurangan pada aset yang disewakan. Yang kedua, pihak penyewa menggunakan biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan atau tidak material. Biaya ini meliputi biaya yang berkaitan langsung dengan optimalisasi fasilitas yang disewakan, misalnya pemeliharaan rutin, contoh mengisikan bensin untuk kendaraan yang disewa. Kemudian membayar sewa pada waktu yang telah ditentukan dan bertanggung jawab untuk kebutuhan aset yang disewa serta menggunakan sesuai kontrak. Yang ketiga, jika aset yang disewakan rusak bukan karena pelanggaran dari pengguna yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan dari bacaan sebelumnya. Yang keenam, berakhirnya akad ijarah. Akad ijarah adalah jenis akad lasing atau suatu akad yang mana salah satu pihak berakad tidak mempunyai hak pasar karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali jika didapati hal yang kewajiban pas ijarah tidak menjadi pas dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Pewaris memegang peranan warisan apakah sebagai pihak muwakil atau mustajir. Ijarah menjadi fasak atau batal dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya aib pada barang sewaan. Yang kedua adalah rusaknya barang yang disewakan. Yang ketiga adalah terpenuhinya manfaat yang diakadkan. Yang keempat adalah wafatnya salah seorang yang berakad. Yang kelima adalah fuqaha Munafiah berpendapat bahwa bolehkah memfasakkan ijarah karena ada halangan syai sekaligus dari satu pihak. Adapun pengakuan dan pengukuran aplikasi penyewaan mustajir. Pertama itu jurnal debit kebebasan beban biaya sewa diakui selama kontrak ketika aset tersebut digunakan, dan utang disewakan diperkirakan sebesar jumlah yang harus dibayar untuk layanan yang diterima. Jurnalnya yaitu debit beban ijarah, kredit kas, biaya pemeliharaan barang jarah yang disepakati dalam akad adalah kewajiban penyewa dibebankan sesuai dengan hal itu. Jurnal kedua yaitu debit piutang, kredit kas, perpindahan kepemilikan, riba. Maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima. Jurnal ketiga debit aset non kas, kredit keuntungan. Pada pembelian sebelumnya berakhir masyarakat, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atas jumlah yang disepakati. Yang jurnal
4. Debit aset non-kas, kredit kas, pembelian setelah selesai masa akad maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati. Jurnal selanjutnya debit aset non-kas dan kredit kas. Penjualan secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran objek ijara yang diterima atau nilai wajar. Jurnal selanjutnya debit aset non-kas, kredit kas, dan kredit piutang. Kedua, ilustrasi dan aplikasi ijara. Ilustrasi yang pertama adalah pembiayaan akad ijara multi jasa di KSPTE BNPan saja, kantor cabang Pekalongan. Jurnal pengakuan piutang negara, debit pembiayaan negara 9 juta, kredit kas 9 juta. Jurnal pengadaan administrasi, debit kas 90.000, kredit pengadaan administrasi 90.000. Jumlah pada saat pembayaran angsuran bulanan, debit kas 993.000, kredit piutang pembiayaan negara 750.000, kredit pendapatan negara 153.000. Jurnal saat pelunasan, debit kas 903.000, kredit piutang pembiayaan negara 750.000, kredit pendapatan negara 153.000. Pelunasan piutang negara juga dapat dilakukan sebelum jatuh tempo. Artinya mustajir atau penyewa dapat melunasi piutang negara lebih cepat. Misalkan mustajir penyewa pelunasan piutang dalam waktu 10 bulan, maka KSP PMBT An-Naja kantor cabang Kajen Pekalongan melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut. Jurnal pendaftaran pelunasan di bulan ke-10. Debit kas 2.403.000, kredit piutang pembiayaan negara 2.299.000, kredit pendapatan markup ijara 153.000. Baik, sekian dari kelompok saya, kelompok rakyat.